Halo sahabat Explore, berjumpa lagi dengan saya, Sang Explore. Banyak dari kalian yang nge-DM saya, yang nge-WA, DM Instagram, komen di YouTube, yang mempertanyakan untuk mendatangin, terus untuk menerawang, atau apalah dan lain-lain lah. Terus dari kalian yang tanya, siapakah sebenarnya pembunuh atau yang masih terbilang DPO? Ada lagi yang sekarang udah ketangkap yang dari Bandung. Terus kejadiannya seperti apa? Mungkin bisa menerawang dan lain-lain. Jadi aku menyampaikan sama teman-teman, saya ini bukan seorang ahli spiritual yang mungkin tingkatannya masih jauh dari rata-rata, teman-teman ya. Terus kalian pada tanya untuk seperti apa, seperti aku tuh nggak tahu ya teman-teman ya, aku nggak tahu dan lain nggak tahu. Dan kejadian itu tahun 2016 yang mungkin emang aku tahu di YouTube. Setiap aku buka scroll di YouTube, adanya berita itu Vina. Semoga harapan saya, semoga pelakunya emang benar-benar pelakunya itu ketangkap. Karena emang harus juga mempertanggungjawabkan apa yang dia lakukan. Tapi di sisi lain, kejadian ini tahun 2016. Mungkin sudah 8 tahun berjalan. Terus DPO-nya belum ketangkap. Ya mungkin emang sangat lihai untuk pembunuhnya. Seperti itu sih mungkin menyimpulkan. Jadi saya ini seorang konten kreator yang notabene di bidang horor. Bukan selayak saya untuk mencari informasi atau mendatangi sebuah tempat yang pernah emang ada kejadian seperti itu. Mungkin saya serahkan aja pada pihak berwajib. Itu mungkin jawaban saya untuk menyampaikan sama teman-teman. Adapun juga kalian yang mempertanyakan, rekan-rekan saya sudah datang ke sana, Cak Bulang coba mengekspor tempatnya, kondisi di tempat TKP ataupun di makamnya dan lain-lain. Apakah emang ada hal-hal yang fenomena yang mungkin sama seperti itu? Jujur teman-teman ya, jarak saya itu ada di Jawa Timur dan itu lokasi TKP-nya itu ada di Cirebon. Mungkin masih butuh waktu yang beberapa jam lah. Dan aku mengklaim kalau emang teman-teman di sana mendapatkan hal-hal fenomena-fenomena seperti itu, ya mungkin itu sebuah bonus gitu teman-teman ya. Aku nggak tahu sendiri kejadiannya seperti apa dan memang itu kejadian lama. Terus banyak dari teman-teman yang tanya nge-DM saya juga, kapan mulai explore lagi, kapan mulai explore. Di sini aku akan sedikit cerita sama teman-teman yang dimana kondisi badan saya emang benar-benar belum fit. Jujur emang benar-benar belum fit karena perihal ini aku akan sedikit cerita sama teman-teman. Kalau aku nggak cerita, kalian bakalan nggak percaya. Jadi sebelum aku nyampein, biar teman-teman meyakinkan apa yang saya omongin, tapi semuanya kembali lagi sama kalian. Apa yang saya rasakan aku sampaikan, aku nggak mau nambah-nambahin ataupun mengurangin. Demi Allah, dan apapun yang saya sampaikan, itu yang saya rasakan. Tentang sebuah tempat yang dimana disebut sebagai tempat Pasetran Gondomayit. Banyak orang yang menyimpulkan tempat itu adalah sebuah tempat pesugihan paling besar yang ada di pantai selatan. Dan tempat yang benar-benar diakui paling sakral. Jujur, beberapa hari ini kondisi saya emang sakit guys.
setiap menjelang mau maghrib, kondisi badan saya panas 2 hari berturut-turut. Setiap mau menjelang maghrib, kondisi badan saya panas. Akhirnya saya konsultasi sama guru saya. Disampaikan sebelumnya itu aku nggak menjelaskan dari mana. Terus aku ditanya sama guru saya, kamu habis dari mana? Kok aura kamu bener-bener merah? Aku habis dari Gondomayit. Lo ngapain kamu ke sana? Aku nyari konten. Wah, sembrono kamu. Tempat itu bukanlah tempat sembarangan yang bisa dipakai untuk main-main. Walaupun kamu udah izin di tempat itu, ada batasan-batasan yang dimana nggak boleh untuk dimasuki. Aku di situ emang masuk ilmunya. Ya mungkin nanti aku akan sedikit cerita. Terus guru saya menyampaikan, secepatnya kamu mandi. Mandi tadinya menyuruh saya untuk di sumber Pamenang atau petilasan dari Prabu Joyoboyo, Pamenang yang ada di Kediri. Terus disampaikan sama guru saya, kalau bisa langsung aja ke Mojokerto, ke sumber pemandian Jolotundo. Besok hari Kamis Kliwon, malam Jumat Legi, kamu mandi di sana, mandi kembang. Makanya untuk teman-teman, beberapa hari ini emang jujur kondisi badan saya emang benar-benar nggak fit. Aku akan sedikit cerita tentang Gondomayit. Untuk teman-teman yang mempertanyakan tentang kejadian Vina, biar yang di sana yang melakukan. Aku nggak perlu ke sana untuk uji nyali lah atau membantu untuk biar ketemu lah. Aku bukan ranahnya di situ ya teman-teman. Kalau ranahnya untuk horor, mengekspor tempat yang angker boleh. Tapi kalau untuk masalah tindak kriminal dan lain-lain, aku nggak sepatasnya teman. Ini kondisi emang badan saya masih belum fit. Jadi aku akan sedikit cerita tentang Pasetran Gondomayit. Hari Minggu sekitar jam 3 sore saya perjalanan menuju ke pantai Gondomayit. Sampai di sana mau menjelang azhar. Terus aku masukin yang dimana tempat itu disebut sebagai bukit ya, bukit. Di situ ada keterangan nomor telepon yang mungkin itu nomor juru kunci, tapi aku menghubunginya nggak bisa. Akhirnya aku turun lagi. Sempat untuk ke warung sebentar dulu, tanya-tanya sama warung di bawahnya pas. Ternyata beliau ini adalah orang lama atau orang yang benar-benar untuk Mbah Lanang ya. Mbah Lanang itu emang benar-benar asli warga situ. Tapi kalau untuk Mbah Wedok itu dari Tulungagung. Rumah beliau ini sebenarnya rumahnya ada di Tulungagung. Terus punya rumah lagi yang ada di Blitar. Terus tempat di situ itu dipakai untuk usaha aja. Sekitar tahun 2017 beliau ini nempatin di situ, membabat alas. Tempatnya yang memang benar-benar seperti tempat hutan seperti itu ya. Itu yang disampaikan oleh beliau. Karena sempat malamnya aku tempat itu kan berbincang-bincang sama beliau. Tanya-tanya tentang kesakralan dari tempat itu yang disampaikan dari beberapa hal-hal fenomena yang itu emang benar-benar ada. Fenomena yang kenyataan. Yang ucapan dari salah satu pengunjung yang sompral dan lain-lain. Itu emang ada di situ guys. Entah kejadian yang di luar dugaan yang kepala kambing ataupun bungkusan atau buntelan. Yang isinya mungkin dianggap sebagai teluk ataupun santet. Itu ditemui sama beliau.
Dan tempatnya emang benar-benar tempat yang dianggap paling sakral yang ada di pesisir selatan. Ini menurut pandangan yang saya rasakan emang benar-benar. Saat kita berbincang-bincang sama beliau, emang jujur demi Allah, ada salah satu hewan yang mungkin kita anggap sebagai hewan lumrah. Tapi hewan ini kondisinya enggak sewajarnya, yaitu cecak. Cecak yang melihat pembahasan kita seperti nengok yang tidak bergerak sama sekali dari awal sampai akhir. Merinding aku. Merinding guys. Cecak itu nengok tapi kayak semacam nguping, ya semacam kayak nguping yang pengen tahu. Itu emang bener-bener ada di situ. Jujur teman-teman ya, kalau emang nggak ada barang bukti, aku mau nyampein itu nanti dikirain hoax, bohong, tambah-tambahan dan lain-lain. Tapi itu emang kenyataan yang saya alamin. Saat aku balik pun, aku diikutin oleh seekor kucing hitam yang ngikutin sampai parkiran, dari parkiran sampai keluar. Merinding ya sumpah. Dari situ ya temen ya, dari keluar pun itu aku diikutin. Terus selang ada jarak berapa meter, aku kejatuhan cecak. Kejatuhan cecak ini malam-malam ada ayam berkokok nih guys. Ini jam 12 kurang 15. Aku kejatuhan cecak. Akhirnya aku minggir di situ. Kalau orang Jawa, kalau ketibanan cecak itu apes. Harus bener-bener cecaknya dibunuh. Itu keyakinan dari orang Jawa teman-teman ya. Setelah aku berhenti minggir, tak liatin cecaknya, tak cari cecaknya, nggak temu aku. Itu mau rencana tak matiin untuk cecaknya, tapi ya nggak ketemu, mau gimana ya. Akhirnya aku lanjut. Makanya di situ habis dari pulang itu emang kondisi badan saya panas terus. Emang nggak benar-benar nggak jelas. Makanya kenapa panasnya itu saat penelusuran. Sebelum aku berbincang-bincang sama warga yang ada di situ, sore sebelum menjelang maghrib, aku tuh menelusurin dulu, penasaran untuk siangnya seperti apa, nanti disambung malamnya. Saat aku penelusuran, jujur aku nggak bawa senter teman-teman ya. Aku sebenarnya penasaran tentang pesanggerahan yang ada di atas itu, tapi karena nggak ada penerangan, nggak bawa senter, mungkin masih tergilap gelap. Akhirnya aku putusin nggak masuk. Terus aku ketarik di luar pesanggeran itu ada semacam kayak kendi kecil. Ya mungkin itu bekal dari cuk bakal. Kalau orang Jawa itu perlengkapan dari cuk bakal seperti itu, kendinya kecil. Sempet aku pegang, tadinya aku nggak mau pegang. Tapi kok kayak ada sesuatu yang menjanggal dalam hatiku. Aku kok penasaran. Akhirnya aku pegang. Aku kosok-kosok seperti biasa pemikiran saya, kalau misalkan ada kendi terus keluar jin kayak film-film, pikiranku seperti itu teman-teman. Tadinya sih aneh, biasa-biasa aja sih. Tuh lama-lama kok agak sedikit merinding, tak taruh lagi situ. Tapi di sisi lain nggak ada hal-hal yang aneh. Terus aku lanjut sampai ke belakang. Di belakang aku menjelaskan dalam sebuah video yang dimana aku mendengar suara orang ngomong. Jujur, ya Allah, aku mendengar suara ini tuh kayak suara orang ngomong Baliok. Aku mendengar suara Baliok, tapi aku nggak mendengar, nggak melihat orangnya di mana. Baliok. Aku menjelaskan di situ, aku mendengar suara, tapi aku lihat nggak ada. Sedangkan pesanggeran itu momplong. Nggak terlalu penyekatnya itu terlalu rapat, kelihatan kalau misalkan ada orang.
Selang kemudian ya mungkin aku lihat-lihat sekitar. Terus aku kok melihat di sebelah kiri itu ada semacam kayak jurang ke bawah. Jurang ke bawah ini mungkin itu tempat yang dipakai untuk ritual. Tapi aku nggak tahu itu benar apa tidak. Dan disitulah kesalahan saya. Di mana tempat itu kalau orang nggak benar-benar kepentingan untuk ritual atau apa, jangan sampai ke situ. Itu kesalahan saya memasukin tempat yang dimana aku menjelaskan di situ tanganku ini panas. Panas guys, ini serius. Kalau kalian tuh merasakan kena lombok atau apa, panas ini. Ini kerasa banget. Demi Allah kerasa banget, panas. Nah, enggak tahu ya temen ya. Ini nggak selamat kalau aku bohong. Itu bener-bener panas tanganku itu. Tapi aku nggak ngerasain kalau itu apa-apa, nggak tahu. Yang penting aku meliput aja di situ, aku menjelaskan kondisi di situ. Dan emang bener-bener merinding di situ. Aku nggak tahu itu dipakai untuk apa teman-teman ya. Dan apa yang disampaikan oleh guru saya, disitulah ada sosok makhluk Banaspati yang ingin menyerang saya. Banaspati yang benar-benar ingin menyerang saya, tapi nggak bisa. Bau alam, ya mungkin karena ya entah itu aku gimana ya nggak paham. Intinya di situ aku udah minta izin. Tempat di situ aku udah minta izin dalam batin. Kalau niat saya hanya ingin mengliput atau menyambut gawe, istilahnya itu pekerja, nggak ada tujuan yang lain. Tapi ada batasan-batasan yang dimana tidak boleh untuk dilalui ataupun dilanggar. Untuk selalu pegang-pegang barang-barang yang ada di situ. Satu, yang kedua ada batas-batasan yang dimana itu khusus, nggak harus untuk dimasukin dan lain-lain. Itu mungkin kesalahan saya di situ teman-teman. Tapi aku tuh sebenarnya masih penasaran di situ. Ya mungkin lain waktu lah. Tadinya malam aku pengen datang ke situ. Ada orang yang saya sebut sebagai orang musafir itu malamnya kembali lagi ke situ. Jadi aku daripada aku mengganggu, akhirnya aku putusin aku tidak kembali. Mungkin nanti lain waktu ya teman ya. Kalau emang bisa aku pengen ngecamp pakai tenda di area Bukit Pasetran Gondomayit. Semoga terlaksana. Aku masih penasaran. Dan di situ aku pengen pakai beberapa alat, entah itu kamera CCTV atau kamera infrared, bakalan akan saya bikin untuk seteh. Itu sih, aku penasaran, jujur aku penasaran. Dan aku agak sedikit ya mungkin apa ya, balas dendam atau apalah, enggak tahu lah masalah aku ini siapa, balas dendam ya itulah teman-teman ya. Maksudnya yang aku rasakan jujur, aku tuh orangnya los. Kalau teman-teman ngikutin saya dari dulu, aku tuh orangnya los. Mah bodoh amat gitu. Hal-hal seperti ini mah bodoh amat, tapi itu emang saya rasakan. Ini kondisi saya masih belum benar-benar fit. Aku nunggu stabil dulu untuk netralisir. Kalau nanti sudah benar-benar fit, semoga terlaksana, aku bakalan ngecamp di Bukit Pasetran Gondomayit. Ini dalam hati aku masih penasaran. Ada sesuatu apa? Ya mungkin ya seperti itu. Oke, semuanya untuk menjawab dari teman-teman yang nyuruh saya untuk ke Cirebon untuk uji nyali di sebuah TKP-nya, untuk meliput kegiatan di situ, membantu untuk penelusuran DPO-nya, ya itu bukan ranah saya, biar ditanganin oleh aparat kepolisian lah, karena itu bukan jalur saya. Mungkin itu sih saya bisa menjawab sama teman-teman. Mohon maaf
Saya ini bukan seorang detektif, saya ini hanya sebatas intelnya setan. Kalau masalah setan, insya Allah serahkan sama saya. Tapi kalau masalah intel ini ya itu udah bagiannya intelnya sendiri guys. Oke, mungkin itu aja. Saya Sang Explore, terima kasih buat semuanya. Tunggu nanti mungkin ada waktu aku tak bakalan ngecamp di Pasetran Gondomayu. Oke. Saya Sang Explore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.